Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tashburu biha kasri wa tughni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah Bapak Edi Saputra beserta keluarga, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Bapak Edi beserta keluarga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya anak yang saleh salihah, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Ustaz Abdul Muti, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga telah dijelaskan dalam kitab Masyarikul Anwar sebagai berikut: wa rubbama anna ba'dhan nas yunkiruna intisabal Hasan wal Husain wa dhurriyyatihima lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqauna fil haraj al mujib lil intiqam. Artinya, kemungkinan masih ada sebagian orang yang mengingkari persambungan nasab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma dan anak cucunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka yang ingkar itu jatuh di dalam dosa besar yang wajib untuk mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata pengarang kitab Masyarikul Anwar, mungkin saja di zaman beliau masih ada orang-orang yang mengingkari nasab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain beserta seluruh turunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Mana ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW, apalagi keturunannya. Sebab mereka menganggap anak laki-laki Nabi Muhammad nggak ada, maka keturunan Nabi Muhammad terputus. Mereka ingkar dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka ingkar dengan kemuliaan dan kekhususan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tidak menganggap Nabi Muhammad mempunyai anak cucu. Maka kalau sudah mereka ingkar Nabi Muhammad,
tidak mempunyai anak cucu, berarti mereka termasuk golongan anak buah prajurit-prajurit Dajjal. Sebab yang ingkar dengan anak cucu Nabi Muhammad itu Dajjal. Dan siapapun yang ingkar, Nabi Muhammad dikatakan nggak punya cucu-cucu sampai yang memiliki kiamat, berarti prajuritnya Dajjal. Dan kelak dia memiliki kiamat, dia berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah ingkar dengan sabda Muhammad. Ingkar dengan firman Allah. Jelas sekali Allah katakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ini jelas sekali. Dan dikuatkan oleh Nabi Muhammad, kelak di akhir zaman akan ada keturunanku yang namanya Al-Imam Mahdi. Yang mana Al-Imam Mahdi ini yang membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Kelompok atau pasukan atau pembesar dari orang-orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap intisabnya Hasan dan Husain beserta keturunannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, sama saja cucu Nabi Muhammad, sama saja. Coba perhatikan cucu Nabi Nuh masuk neraka juga. Nah, ini termasuk orang-orang yang ingkar terhadap kemuliaan tentang anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka membawa dalil. Dalilnya Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang bisa melebihi ketakwaannya Nabi Muhammad SAW. Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Mereka kadang-kadang memakai dalil ini. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa definisi takwa. Apa sih definisi takwa itu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Di antara perintah Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ini perintah Allah. Siapapun yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia bukan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang, apa itu semua sama saja, yang penting takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Nuh kan, Nabi Adam kan, Nabi Muhammad sama. Jelas sekali Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang mulia dari kalian adalah takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa definisi takwa, yaitu mengerjakan perintah Allah. Di antara perintah Allah, kita diperintahkan untuk cinta terhadap seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengingkarinya, ya kadang-kadang ya itu tadi enggak dapat hidayah. Ingkar menyembunyikan tentang kemuliaan anak cucu Nabi Muhammad, maka kelak dia memiliki kiamat, dia akan berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Utsman dalam kitab Masyarikul Anwar. Kemudian fasal ke-6. Fasal ke-6 mengetengahkan hadis-hadis yang merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya dalam perihal keluarga atau ahlu baitnya. Inilah di antara hadisnya. Wa akhraja Muslim wa Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inni tarikun fikum tsaqalain wa fi riwayat inni tarikun fikum ma in tamassaktum bi lan tadhillu ba'di ahaduma a'dham minal akhar kitabullah azza wa jal hablum mamdudum minas sama ilal ard wa itrati ahli baiti wa la yatafarraqa hatta yarida 'alaihi al-hawd fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis sahih. Dan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian 2 pusaka. Nabi meninggalkan 2 pusaka.
Dalam riwayat lain, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat setelah kepergianku, kata Nabi Muhammad. Yang pertama lebih besar dan agung dari yang kedua, yaitu Al-Quran yang merupakan kalamullah sebagai ibarat tali yang kuat yang terbentang dari langit ke bumi. Dan yang kedua adalah keluargaku, ahlu baitku. Keduanya tidak akan pernah berpisah satu dengan lainnya hingga bertemu aku di akhirat nanti. Maka lihatlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya setelah kepergianku. Jadi pusaka yang ditinggalkan Nabi Muhammad, Quran dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meremehkan Al-Quran, berarti meremehkan Nabi Muhammad SAW. Sebab Al-Quran ini merupakan pusaka peninggalan Nabi Muhammad SAW. Satunya keluarga Nabi Muhammad. Kalau engkau meremehkan keluarga Nabi Muhammad, sama juga meremehkan Nabi Muhammad SAW. Dua pusaka ini sama kedudukannya, tidak bisa dipisahkan. Siapa ngaku cinta terhadap Al-Quran, maka wajib dia cinta terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad. Sebab Al-Quran yang memerintahkan untuk cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad. Seburuk-buruk Al-Quran, tetap wajib kita untuk memuliakan. Ada Quran jatuh di lantai. Bukan Quran. Beberapa robekan ayat Al-Quran. Maka wajib kita untuk memuliakan. Bukan diinjak-injak. Robek ini diinjak aja sekalian. Nggak bisa, wajib kita memuliakan. Walaupun satu ayat, walaupun dua ayat, walaupun satu huruf. Kalau itu robekan dari ayat Al-Quran, maka wajib kita untuk memuliakannya. Kadang-kadang kita melihat satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kececeran. Sebab kadang-kadang dicantumkan dalam undangan. Undangan pernikahan, undangan walimahan. Sering kita temukan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibuang di sampah, dicecer-cecerkan. Maka wajib bagi kita untuk memuliakannya. Siapapun yang memuliakannya, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malah Bishr al-Hafi, ya, Bishr al-Hafi sering kita bahas dulu, dimuliakan oleh Allah, seorang pemabuk, seorang ahli maksiat, dimuliakan oleh Allah karena menolong Bismillahirrahmanirrahim. Wajib. Apapun bentuknya Al-Quran, robek-robek tetap kita wajib untuk memuliakannya. Sebab ini pusaka Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula anak cucu Nabi Muhammad. Wajib kita untuk memuliakannya. Apapun bentuknya anak cucu Nabi Muhammad. Pemabuk kah, suka teler kah, wajib kita untuk memuliakan. Sebab kita diperintahkan untuk cinta. Bukan untuk mengoreksi amal-amalnya. Amal-amalnya itu urusan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita kemarin bahas, itu urusan Nabi Muhammad, tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad sebagai ungkapan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang meremehkan salah satu anak cucu Nabi Muhammad sama dengan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mufti. Mungkin dulu kita pernah bahas seorang mufti. Mufti besar. Tempat ulama-ulama menanyakan perihal masail atau masalah-masalah. Mufti ini ya biasa orang alim, alama datang ke masjid. Cuma sering ketemu sayyid yang gawiannya teler. Gawiannya teler. Mufti mungkin nggak sabar ya, nafsunya keluar. Apa ini katanya cucu Nabi Muhammad, gawiannya teler terus. Sampai dihina-hinakan, diremehkan. Kemudian dia kan mufti. Dia seorang mufti besar. Ilmunya tiba-tiba hilang. Yang ilmunya luar biasa, hebatnya, tempat ulama-ulama menanyakan satu masalah. Saat itu ketika ada ulama datang kepadanya, kosong ilmunya. Blank, nggak ada satupun ilmunya. Bingung. Kenapa tiba-tiba? Kok hilang?
Ilmu yang begitu banyak diberi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba lenyap, langsung hilang. Maka malam ketemu Sayyidatuna Fatimah. Kata Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Imam, kenapa engkau ini? Mana ilmumu?" Kata Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Sayyidatuna Fatimah, entah kenapa tiba-tiba aku enggak punya ilmu sedikit pun. Ilmu-ilmu yang aku hafalkan, ilmu-ilmu yang aku fahami sedikit pun sekarang enggak ada dalam benakku," kata imam tersebut. Tahukah engkau, kata Fatimah, apa penyebabnya? Ilmu itu enggak ada apa-apanya. Dan penyebab ilmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah menghinakan, mengejek ahlul baitku, cucuku, kata Sayyidah Fatimah Zahra. Maka ketika terbangun langsung meminta maaf kepada Sayyid tadi yang dihinakan atau diremehkan karena perbuatannya. Kita tidak diperbolehkan untuk melihat kelakuannya. Kita hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk cinta titik. Apapun perbuatannya itu urusannya Allah dan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah juga saya ceritakan sewaktu saya ngaji di Pondok Yai Hamid ya, kelas 2 sanawiyah. Kebetulan guru saya itu mengajar Riyadhus Shalihin pas berkenaan dengan hadis Ahlul Bait Nabi Muhammad. Guru saya ini tangan kanannya Kiai Hamid. Wasiat Kiai Hamid, "Wahai ya, fulan, sampaikan kepada murid-muridku," katanya Kiai Hamid, "apabila melihat seorang Ahlul Bait Nabi Muhammad, Sayyid, keturunan Nabi Muhammad, dalam keadaan apapun bentuknya keluar syarat Nabi Muhammad, ibaratkan Quran yang robek. Quran yang robek tetap kita muliakan, bukan diinjak-injak. Begitu pula anak cucu Nabi Muhammad, apabila kita temukan keluar dari syarat Nabi Muhammad, tetap kita nggak boleh menghinakan, nggak boleh meremehkan. Kalau bisa, kita nasihati secara halus, secara benar. Kalau nggak mampu, ya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan hanya cinta dan yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan Yai Hamid, apabila melihat salah satu anak cucu Nabi Muhammad ya kepada murid-muridnya, maka anggap Quran yang robek, tetap kita wajib untuk memuliakannya dan tidak boleh menghinakannya. Berdasarkan hadis ini, wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang mengenai hadis keluarga.